Ampunkan dosaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Dan sholawat serta salam kita haturkan kehadiran baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam hormat, khidmat dan takzim kita haturkan kehadiran guru-guru kita yang telah membimbing rohani kita hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, penting untuk mengenali ciri-ciri guru mursyid yang kamil mukamil. Sedangkan bagaimana ciri-ciri guru mursyid yang kamil mukamil, yang mungkin munculnya sangat jarang ya, karena ia yang menjadi seorang pemimpin pada suatu zaman yang tertentu. Tidak mudah untuk menyandang predikat guru mursyid yang kamil mukamil kalau bukan Allah sendiri yang menunjuknya. Yahdi lahu linuri man yasya, Quran surat An-Nur 35. Secara khusus para ulama memberikan kriteria atau ciri-ciri daripada guru mursyid yang kamil mukamil. Ada beberapa di antaranya, yaitu menurut kitab Qazinatul Asror halaman 194 yang disebutkan bahwa guru mursyid yang sah menjadi pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam artian adalah pewaris ilmu, di antaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Syarat-syarat guru yang patut menjadi pengganti ilmu-ilmu Rasulullah, pewaris ilmu-ilmu Rasulullah, utusan-utusan Allah adalah, yaitu yang pertama, mengikuti seorang guru yang dapat melihat dengan hati, yang menyambung silsilahnya hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pemimpin dua makhluk, yaitu bisa menjadi pemimpin di alam manusia dan juga di alam jin. Yang kedua, harus alim, menguasai ilmu zahir dan batin, sebab orang yang bodoh tidak bisa menjadi penunjuk kebenaran. Yang ketiga, selalu berpaling dengan kecintaan kepada dunia dan kedudukan. Yang keempat ya, selalu baik dalam mendidik nafsunya, riyadhatun nafs, seperti sedikit makan dan minum, serta berbicara, dan banyak menjalankan ibadah-ibadah, sholat, sodako, serta berpuasa. Dan yang kelima, mempunyai sifat dan akhlak terpuji, sabar, syukur, tawakal, yakin, pemurah, qanaah, pengasih, tawadu, sidik, hayya, wafa, wiqor, dan syukur. Dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Qurdi disebutkan bahwa syarat seorang guru mursyid kamil itu ada 24 syarat, yang diantaranya ringkasnya adalah sirah guru mursyid tersebut seperti sirah atau perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah harus seorang yang alim dalam segala keilmuan yang dibutuhkan oleh para muridnya, harus seorang yang arif terhadap kesempurnaan kalbu dan adab-adabnya, serta mengetahui segala bencana dan penyakit nafsu serta cara menyembuhkannya. Selanjutnya, seorang yang lemah lembut,
pemurah kepada kaum muslimin, khususnya kepada para muridnya. Apabila melihat para muridnya belum mampu untuk melawan nafsunya dan kebiasaannya yang jelek misalnya, beliau lapang dada terhadap mereka setelah menasihatinya dan bersikap lemah lembut kepadanya sampai mereka mendapat petunjuk. Dan yang keempat ya, selalu menutupi segala yang timbul dari aib yang menimpa para muridnya. Yang kelima, bersih dari harta para muridnya, serta tidak tamak terhadap apa-apa yang ada di tangan para muridnya. Yang keenam, selalu melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah, sehingga segala perkataannya berbekas pada diri para muridnya. Yang ketujuh, tidak banyak bergaul dengan para muridnya kecuali sekedar perlu dan selalu mengingatkan hal-hal yang baru dalam hal tarekat dan syariat sebagai upaya membersihkan jiwa dan agar beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebenar-benarnya. Yang ketujuh, perkataannya bersih dari berbagai kotoran hawa nafsu, senda gurau dan segala yang tidak bermanfaat. Yang kedelapan, lemah lembut dan seimbang dalam hak dirinya, sehingga kebesaran dan kehebatannya tidak mempengaruhi akan dirinya sendiri. Dan yang kesembilan, selalu memberi petunjuk kepada muridnya dalam hal yang dapat memperbaiki keadaannya. Itulah beberapa di antaranya kriteria atau yang menjadi tolok ukur untuk seorang mursyid. Namun ada juga dijelaskan dalam kitab Umul Barohain halaman 69. Di antaranya, dan ulama memilih untuk berguru kepada imam-imam muayyidin atau yang menguatkan agama Allah dengan nur pengawasannya, yang zuhud terhadap dari dunia, yang mengasihi dari orang-orang yang miskin, yang lembut dan kasih sayang kepada orang-orang mukmin yang lemah. Maka barang siapa menemukan seseorang yang bersifat-sifat seperti ini pada zaman yang sangat sedikit kebaikannya ini, maka berpegang kuatlah dan belajarlah kepadanya, karena sesungguhnya ia itu tiada duanya. Dari keterangan di atas, sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, disebutkan ada syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya untuk menjadi seorang guru yang mursyid, yang kamil mukamil. Di antaranya muayyidin, memperkuat dan menghidupkan ajaran Islam dengan nur basirah atau mata hatinya. Yang kedua, sahidin, zuhud terhadap harta dunia, tidak mau meminta-minta kepada manusia dan jin. Yang ketiga, musfidin, menyayangi orang-orang miskin, menyantuni ribuan orang melarat dengan penuh kasih sayang. Yang keempat, ru'afaul lil mu'min, memiliki kasih sayang dalam mendidik orang-orang bodoh sehingga memiliki keimanan yang hakul yakin atau mukmin yang sejati. Itulah diantara berbagai ciri-ciri guru mursyid kamil mukamil yang akan mendidik kita agar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengalaman dirinya yang memang beliau sudah wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudaraku yang baik, carilah guru mursyid yang memenuhi kriteria tersebut, walaupun harus pergi sampai ke ujung dunia, walaupun harus merangkak di atas salju, karena dialah yang memahami jalan keselamatan dunia dan akhirat. Alangkah ruginya orang yang tidak memiliki guru mursyid. Lebih rugi lagi orang yang sudah menemui guru mursyid tapi tidak bisa mengambil manfaat dan hikmah darinya. Mufti Jakarta Sayyid Utsman bin Yahya mengingatkan agar berhati-hati dengan guru mursyid gadungan. Walaupun secara zahir sanad tarekahnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tapi secara batin belum tentu tersambung dengan sirnya Rasulullah SAW. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengingatkan bahayanya dari mursyid gadungan ini. Di dalam kitab-kitab Masra'ur Rawi, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, seorang mursyid jika mencintai dunia, maka dia adalah anjing buas. Akhlaknya tidak mengikuti akhlak Rasulullah SAW dan perilakunya tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada,
Semoga kita semua dapat menemukan seorang guru mursyid yang kamil mukamil, yang dapat membimbing rohani kita, yang sehingga bermunajat ke haribatan Allah, kita sampai ke haribatan Allah, kita menjadi takwa, tunduk patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Sampai di sini dulu. Salam hormat kami, salam bahagia, salam sejahtera dan sukses selalu mengiringi kita semua. Hormat kami, Majelis Zikirullah Arwahul Muhadasah Rasulullah Alkah Waliul Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan Mahagani, kekalkan iman